Terjadi kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2. Terjadi kecelakaan di ruas jalan tol Bogor, Jakarta. Kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2. Welcome Bengkel K3. Kita balik lagi nih Pak. Sesi berapa nih? Sekian lama kita Sekian purnama. Iya, hiatus Pak. Bengkel K3 hiatus. Kalau kata anak band hiatus istirahat sementara. Iya, kalau kata anak band hiatus Pak. Kita sementara, tapi hari ini kita bangkit lagi, kita kaji lagi. Kita juga hari ini live di TikTok ya. TikTok ya? Kita halo teman-teman TikTok. Halo teman-teman Jadi ini TikTok. kita sedang merekaman ya untuk Bengkel K3 sekalian untuk juga live TikTok. Nah, biar sekali menyelam sambil minum Air. jus. Udah bukan air lagi ya Pak? Iya. Hari ini mau bahas apa Mas Tares? Oke, untuk tema kita hari ini yang lagi hot banget nih Pak. Apa tuh? Tentang kecelakaan maut Pak yang ada di tol Ciawi Pak kemarin. Waduh. Iya benar. Itu Pak serem banget. Serem banget Pak. Itu korbannya sampai korban luka-lukanya ada 11. Untuk meninggal dunia. Ya, saya ngikutin juga tuh. Iya. Jadi meninggal dan kayaknya ada film apa bukan film, ada video yang rekam langsung ya. Iya, betul. Dan banyak banget korban yang Aduh. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang tol Ciawi kecelakaan barusan. Saya pengen tahu dulu nih Mas Tares. Iya, Pak. Kenapa? Ada fakta data apa nih yang mungkin teman-teman juga bisa tahu ya dari kejadian ini yang menggemparkan ini, memilukan ini, Iya, maksudnya milu ya, menggempar ya, memilukan ini. Ada nggak data yang mungkin bisa share ke teman-teman? Oke, kronologinya itu bermula pada saat truk ini melaju Pak. Iya. Truk ini melaju dari arah kalau nggak salah ini by data itu Ciawi. dari Ciawi menuju Iya. ke Jakarta. Ya, Ciawi dari puncak ya. Iya, tuh jalannya tuh turunan ya. Iya, turunan banget Oke, tuh Pak. terus. Di depan truk itu banyak Pak kerumunan antrian yang masuk pintu tol tuh Pak. Oke, antri ya. Antri, Bayar ya. iya. Oke. Lalu truk itu ternyata memang sebelum menabrak ke antrian pintu tol itu, mobil itu ternyata truk itu memang sudah oleng ke kanan dan ke kiri Pak. Oke, ada masalah. Ada masalah. Jadi memang dari sebelumnya itu sudah ada masalah. Ada masalah ternyata, Pak, ya. ternyata dia udah truk ini sudah oleng kanan, oleng kiri, Oh, gitu? kendali, iya. Hilang kendali. Udah hilang Oh, kendali, mantap udah banget. hilang kendali. Ini kan truknya truk air kan? Truk air Pak bawa galon. Bawa galon, sorry. ha. Oke. Truk galon bawa galon. Galonnya pasti banyak ya. Iya, dan itu kejadiannya pada malam hari Pak. Oke. Itu hari Selasa Gelap kalau nggak berarti ya. salah. Berarti analoginya gelap ya? Gelap Pak. Oke, terus. Itu kejadiannya baru-baru ini Pak, dari Selasa tanggal 4 ya kalau nggak salah. 4. Tanggal 4. Sekarang ya? udah tanggal 6 nih pas kita record itu udah tanggal 6 udah 2. Iya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Lalu si truk ini hilang kendali kan udah oleng kanan oleng kiri ya. Akhirnya menabrak ke kumpulan yang sedang antri di pintu tol itu. Oke. Akhirnya petugas pintu tol terus Kena semua tuh ya? kena semua Pak. Mobilnya depan berapa? Mobil itu kalau Yang antri ada berapa? ada 6 kendaraan sih beda banyak datanya. juga ya? 6 kendaraan lalu. Kok bisa sebanyak itu ngantri 6 ya? Iya. Berarti ada masalah pintu tol gimana tuh ya? Jadi kalau masalah pintu tol sih enggak, karena memang ini memang sedang antri Pak. Tapi kelamaan Mas Nares. Hah? Oke, kita bahas ya. Oke. Oke, bahas. Akhirnya truk ini menghantam nih Pak mobil ini. Menghantam mobil ini sampai ke video yang viral itu. Viral itu. Oke. Tapi kalau saya lihat ini kayak film Final Destination. Oh iya, benar Pak. Kok bisa saya pikir itu hanya film ya, tapi ternyata bisa kejadian beneran juga ya. Persis banget Pak. Terus. Nah, akibat insiden tersebut untuk tingkat kerusakan yang tadi saya udah kasih tahu, akhirnya
gardu tol itu rusak, Nah, itu 3 agak pintu. karena pasti rusak ya. Udah pasti rusak. Kita kayaknya lebih fokus ke ini deh, bagaimana kita saving life ya. Ya, betul. Ya, nomor 2 baru ngomong aset ya. Ya, benar. Jadi kayak teman-teman sekalian, jadi kalau di K3 ya berarti yang ingin kita utamakan tentunya adalah nyawa dulu ya. Karena nyawa nggak ada ya, Iya. nggak ada spare part, nggak ada cadangannya Iya. gitu ya. Tapi kalau barang ya tinggal kita perbaikin lah. Walaupun tetap barang ada nilainya, Iya, ya, tetap betul. kita jaga. Tapi utamanya memang orang yang harus kita Selamatkan. Mobil ini sampai pada kebakar, Pak. Nah iya, makanya saya bilang tadi, Iya. saya juga nonton juga cuplikannya Iya. tuh ya, sampai terbakar. Sampai Ini kayak terbakar. kayak film-film yang itu ya, Final Destination itu Iya, kan, betul. gitu. Dan mobil juga kayaknya sampai sana gitu, keluar Iya, gitu. betul, Pak. Jadi bukan tabrak kebakar di Iya. pintu tolnya, Bukan. sampai keluar-luar. Keluar-luar. Betul, betul. Itu banyak lagi. Sebegitu dahsyatnya gitu ya, sebegitu dahsyatnya kecelakaan Iya, ini betul, gitu ya. sampai ada ya, maaf untuk yang keluarga yang ditinggalkan ya, sih untuk ini nih kita sebagai edukasi juga, Pak, aja. ya. Sampai hari ini kita masih ini ya, menunggu laporan resminya. Ya, Tapi betul. kita baru mengkaji dari fakta-fakta yang Ya, ada. betul. Ya, sebenarnya gimana sih gitu ya? Ya. Dan kita mungkin bisa belajar mengambil pelajaran dari kejadian ini Ya, buat ya, teman-teman betul. ya. Karena kan kecelakaan di Indonesia termasuk yang tinggi ya. Tinggi. Tapi kalau kita balik lagi ke tema kita tentang K3, ini kan masih dalam definisi driving nih. Yes, betul. Ya, bahwa kalau kita balik lagi ke tema kita tentang keselamatan berkendara ya, bahwa perjalanan menggunakan tol atau jalan bebas hambatan itu sangat berbahaya. Simpelnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada TV One kalau nggak salah ya. Oh iya. TV One juga di tol sebenarnya. TV One di tol. Betul. Saya nggak tahu, saya agak lupa apakah dia memang minggir apa istirahat sebentar. Intinya berada di jalan tol. Dia Jalan ngantuk tol, sih, Pak. Dia ngantuk istirahat sebentar, kemudian ditabrak juga yang belakangnya. Aduh. Ya. Memilukan ya. Memilukan, Gitu. Pak. Kenapa? Karena di tol itu memang sebenarnya tidak diperkenakan untuk berhenti. Tidak dianjurkan ya, teman-teman. Berbahaya. Ya. Ya, kalau berhenti pun kita harus kasih tahu orang bahwa kita sedang dalam kondisi bahaya gitu ya. Ya, itu juga tidak cukup sebenarnya. Bagi orang kayak tadi kan, ini sebenarnya kan berhenti untuk posisi-posisi yang memang bayar pasti yang berhenti kan Ya, ya, gitu itu, ya. Pak. Ya, jadi ternyata bayar tol juga punya resiko gitu. Ya, bayar tol aja punya resiko. Iya, ya. betul. Jadi memang kondisinya tempatnya adalah kondisi yang berbahaya. Ya. Kita harus sepakati Ya. bahwa jalan tol itu daerah yang berbahaya. Kita tidak boleh berlama-lama, harus segera mungkin keluar atau ke rest area kalau ingin mencari tempat yang aman. Aman. Ya. Dan kasus mengenai permasalahan remblong maksudnya Iya, iya. sering kita dapat di beberapa bulan terakhir ini. Oh, iya. Bus berapa kali kan? Sering terjadi. Bus berapa kali remblong? Semua terkait dengan alat yang ukuran besar. Besar, Ya, ya. ukuran besar. Truk ini yang mana truk? Mana lagi bus kan ya? Iya, Berapa betul kali sekali. bus? Betul. Berapa kali itu bus semuanya hilang kendali. Kemudian kontur, kalau kita lihat kontur jalan dari Ciawi ke Jakarta kan turunan. Turun sekali. Iya. Saya juga berasa ya kalau kita ingat ya, kalau kita bawa mobil pertama di tol, 2 turunan. Iya. Memang enak-enaknya untuk kita mempercepat, betul ya? Betul. Iya. Karena enaknya kita lupa bahwa mobilnya saya apa enggak sih. Iya. Nah itu perlu diselidiki juga tuh ya. Makanya kita menunggu laporannya juga ya. Kalau sampai memang sudah oleng gitu ya dari awal, berarti memang kita bisa simpulkan ketika dia dalam perjalanan mobil itu tidak sedang baik saja. Iya, betul sekali. Kita perlu data dari pemilik kendaraan, maintenance seberapa sering? Seberapa sering, betul. Iya. Karena ya kalau kita lihat ini kan under perusahaan, betul ya? Yes. Bukan pribadi ya, Bukan. under perusahaan ya. Berarti perusahaan punya kewajiban untuk maintenance di sini, ya. Di maintenance nggak sih? Iya, betul sekali. Di samping juga pasti kita akan pasti rame nih ya. Sama-sama menyalahkan, kebanyakan orang kan gampangnya gitu ya. Sama-sama menyalahkan si supirnya yang nabrak. Tapi kita harus tetap praduga tak bersalah lah ya. Mudah-mudahan orangnya masih bisa ditanyakan gitu ya. Kenapa terjadi gitu ya. Ya, tapi intinya adalah sebenarnya tidak ada orang yang mau celaka. Betul sekali, Pak. Sama-sama bawa mobil kan? Iya, benar. Iya. Tidak ada orang yang mau celaka sebenarnya. Iya. Kecuali hanya orang yang sakit Ya, lah, sakit. yang mau menabrakkan. Ya, betul sekali, Pak. Ya. Jadi perlu ditanyakan juga pihak perusahaan, pihak drivernya, apakah memang hal ini di luar kendali gitu ya. Kalau memang ada porsinya perusahaan, sepertinya harus dibahas tuh ya. Mungkin Pak Menteri Perhubungan ya. Kayak Menteri Perhubungan ya. Ditanyakan ini gimana nih maintenance-nya sampai mobil nggak bisa ngerem. Nggak bisa ngerem. Ya. Jangan-jangan nggak pernah di maintenance. Jangan. Wah,
kita nggak nyalain Ya, nyalain perusahaan ya. lah, kita nggak nyalain perusahaannya Tapi ya. memang perlu dikaji bahwa ada di sini kan dalam konteks keselamatan berkendara itu ada interaksi antara orang, Ya, betul. pengemudi, kendaraan, lingkungan. Ya, betul sekali. Gitu ya. Jadi ini harus dibahas. Walaupun tadi kita lihat ini kondisinya malam pandang kita terbatas gitu ya. Jadi mungkin sulit menentukan Betul. gitu ya. Dan juga jam kerjanya juga loh. Bisa jadi Pak, karena Dan- itu kan karena kejadian itu kan jam 11:30 malam kalau nggak Ya, salah ya. dia sudah lelah belum sih? Lelah, Ya. ya. Jadi semua faktor itu perlu dilihat gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah bahwa ketika kita berkendara makin visibility-nya makin rendah, berarti resikonya makin tinggi. Makin tinggi. Betul. Hati-hati untuk bekerja malam ya. Ya, betul. Ya malam. Kitanya mungkin ngantuk, nggak hanya kita driver yang ngantuk, Ya, betul. mungkin driver-driver lain kita juga ngantuk juga karena memaksakan Ya. mungkin memaksakan untuk berkendara. Jadi akhirnya dia bisa lelah juga ya, seperti itu. Banyak di antara kita mungkin menyepelekan tentang berkendara. Oke. Dianggap Betul. berkendara ya driving is driving. Ya. Padahal driving itu berkendara itu ada saudara pekerjaan yang berbahaya juga. Ya, betul sekali. Itu harus kita pahami dulu. Jadi tidak boleh orang sembarangan dalam menggunakan kendaraan ya, mau mobil, mau motor sama. Ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Harus benar-benar dalam kondisi sehat. Ya, kondisi mobilnya juga sehat atau motor juga sehat dan sebagainya. Oke Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak buat Pak Fauzan ya. Apa aja sih faktor K3 yang harus diperhatikan oleh pengelola jalan tol untuk mengurangi risiko kecelakaan seperti yang terjadi Oke, bagus pada ya. saat itu? Ini berarti bukan ngebahas yang pelaku dan korban Bukan, ya. Pak. Tapi lebih bagaimana pengaturan yang punya Iya. jalan. Iya, betul ya? sekali Pak. Bagus pertanyaannya. Jadi pengaturan punya jalan yang pertama adalah bahwa pastikan karena dia yang punya jalan ya. Ya. Anggaplah dia penguasa jalan. Ya, betul banget. Bahwa pastikan jalan yang Anda kelola atau jalan yang Anda miliki, yang Anda sewakan pada orang untuk digunakan itu dalam kondisi yang baik. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya beberapa waktu lalu kami cuplikan ya. Saya masih ingat tuh daerah Cipali, saya harus sebut nggak apa ya. Nggak apa-apa, Itu Pak. bolongnya banyak banget. Dan akhirnya apa? Banyak orang yang pecah ban di jalan. Oh iya. Pecah ban di jalan. Jalurnya. Berarti apa? Berarti pengelolaannya ya. Yes. Sama. Jadi pengelola jalan tol harus pastikan jalannya itu dimonitor setiap hari, dipatroli setiap hari. Ada bolong tambal. Jadi orang jadi nggak korban. Oh, iya, Itu kewajibannya. Kemudian ingat bahwa rambu-rambunya harus jelas. Ya. Ingat tidak semua orang tahu jalan. Ya. Kalau rambunya tidak jelas, tidak terbaca gitu ya. Akibatnya orang ragu dalam mengambil keputusan sehingga banyak yang tiba-tiba motong jalan, Ya. orang kaget tabrakan gitu ya. Jadi rambu-rambu harus jelas. Rambu arah jalan ya, kemudian rambu-rambu kapan bisa berhenti gitu, area misalkan, atau rambu-rambu di mana menyempit, mana melebar, itu rambu semua harus jelas. Dan yang tahu itu adalah pengelola jalan tol Ya. atau yang punya kuasa jalan tol. Tapi tolong ya, kita pengguna mah nggak ngerti. Karena sudah bayar, taunya menggunakan yang aman, bayar lagi ya, Ya, harusnya betul. baik-baik saja. Tapi kalau jalannya tidak aman, kita juga khawatir. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa harus ada bahwa gini, ada resiko orang ngantuk. Jalan tol beroperasi 24 jam Mas Taras. Betul. Ya 24 jam. Kecuali di pagi-pagi doang, ini jangan berapa 24 jam. Pengendara itu bisa capek. Ya, betul. Harus punya fitur yang akibatnya orang ketika berkendara itu ketika dia ngantuk, satu dia bisa beristirahat, yang kedua kalaupun ngantuk ada fitur yang bisa membangunkan. Contoh misalkan yang saya tahu itu daerah di Trans Jawa itu ada seperti speed bump gitu yang memang banyak hingga orang menjadi bangun, oh saya sedang Kaget ya. gitu ya. Kalau mulus-mulus aja memang orang tegang juga ya karena ngantuk ya, pagi malam gitu ya. Jadi itu semua faktor resikonya itu dipahami. Pada Cipularang misalkan, sebut nama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan kontrol naik turun ya, naik turun ya, gitu ya. Oh, enak Ya, banget. harus rambu Anda menuju turun itu benar. Kondisi Anda sedang turunan, kurangi kecepatan, harus turun. Karena orang kalau berkendara, karena kita dalam kabin ya, nggak ngelihat jalan itu, anggapnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Padahal sebenarnya naik turun gitu ya. Khawatir pas turun malah nambah gas, makin kenceng lagi gitu. Ya. Kemudian daerah-daerah yang sering terjadi kecelakaan lebih diperhatikan sehingga orang aware, oh ini sering kecelakaan daerahnya. Bukan karena hantu teman-teman, ini banyak jinnya, bukan. Tapi karena mungkin daerah situ yang
mungkin secara bentuk, secara visualisasi, secara topografi itu membahayakan. Sehingga harus dikasih tahu, Pak, kurangi kecepatan, ada ini sering kecelakaan gitu ya, dan sebagainya. Jadi pengelolanya penting sekali gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana pengelola itu punya sistem manajemen K3 yang bisa emergency response. Nah, itu dia. Bila terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan itu bentuknya apa nih pengelola ke jalan tol ya? Ya bisa kecelakaan, bisa juga kebakaran. Yes, ya. betul sekali. Apalagi tuh tiba-tiba skenario kecelakaan yang dipikirkan gitu ya. Bisa misalkan ada daerah-daerah bisa nyemplung ke danau misalkan. Daerah-daerah yang bisa banjir, ya kan ada juga ya jalannya mungkin banjir karena ada air, itu dipikirkan. Dia harus tahu bagaimana cara melakukan pertolongan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Nah, nambahin lagi Mas Tanas. Iya, Pak. Ini kalau ngacu yang tadi ya, kasus truk mobil ya, truk air ya. Truk air itu anggap ini truk air teman-teman ya. Truk air itu dia itu kan bawa air ya. Sifat air itu mengikuti bentuk. Iya. Jadi kalau turunan dia akan mendorong ke bawah. Iya, karena air kan ngikuti bentuk, gitu ya, kayak anggap kayak gelas gitu ya. Iya, betul. Iya, bukan benda padat. Kalau benda padat mah di krep dia nggak akan berubah arahnya. Tapi kalau air dia ngikuti bentuk dari si bentuknya wadahnya. Ya. Ketika turunan sudah kencang gitu kan ya, gaya dorong ke bawah juga makin berat. Kenapa? Karena didorong lagi sama beban yang sedang dibawa. Kalau tanjakan kebalikannya gitu ya, tanjakan makin lebih berat lagi. Kenapa? Karena airnya turun, Ya, betul. sedangkan dia harus naik. Kalau turunan sama-sama turun, dia tambah kenceng. Nah inilah sifat yang harus kita perhatikan untuk mobil-mobil yang membawa benda cair. Ya kan bisa aja bensin kan juga ada cair, betul. kan? Bensin banyak bentuknya. Ini air ya. Jadi saya sih kebayang gitu ya, dia remnya blong gitu ya, turunan lagi kecepatan tinggi gitu ya. Kemudian gaya gravitasi mendorong dia untuk lebih cepat lagi, wah, jadi luar biasa. Dan ini harus dipahami oleh pengendara mobil yang dengan jenis yang sama gitu ya. Anda menggunakan mobil yang berbahaya gitu ya. Hati-hati sekali. Nggak boleh macam-macam ya. Apalagi tadi sambil main handphone nggak masalah ya. Betul. Kadang-kadang sambil nonton YouTube, nonton bola, pernah saya lihat gitu ya. Jadi asik sendirian gitu. Seakan-akan hanya dia yang menggunakan jalan itu. Iya. Padahal ini kita kan ramai banget. Oh iya. Jakarta, Bogor, ramai banget orangnya. Oke Pak, ada lagi sih pertanyaan dari saya. Dalam hal kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat seperti truk, apa saja prosedur K3 yang harus diterapkan untuk memastikan keselamatan petugas dan pengguna jalan? Oke. Karena bicara truk ya, ini isunya sama, banyak sekali mengenai rem gitu ya. Bahwa truk itu beda seperti LV, dia menggunakan rem disebutnya rem angin ya, kompresor tadi ya. Tidak hanya rem ya, pokoknya semua fungsi pada kendaraan dalam konteks truknya harus diperiksa dulu sebelum ya. Ya apalagi di kendaraan operasional. Artinya kendaraan capek ya, tiap hari dipakai sama dia. Ya. Kalau pengusaha pasti mindset sama. Kalau perlu dia nggak perlu istirahat. Makin sering dia bekerja alatnya berarti makin untung. Nah kalau tahu memang alat ini beroperasi 24 jam, anggaplah seperti itu. Berarti maintenance-nya pun harus kencang juga. Harus baik juga maksud saya. Jangan kendaraan dipaksa untuk kerja keras karena mungkin dia benda mati, tapi perawatannya suka minim. Nah ini yang salah. Jadi balik ke fitrahnya, ya. Makin sering digunakan berarti makin sering diperiksa kendaraannya aman nggak ya, seperti itu. Itu ya ada alatnya. Apa saja yang diperiksa? Ya pertemuannya setirnya, remnya, ya. Kemudian lampu-lampunya diperiksa ya, fitur-fitur keselamatannya diperiksa ya. Ya, dan sebagainya semua diperiksa ya agar apa? Agar memastikan menjamin bisnisnya lancar, mobilnya memang baik untuk digunakan. Yang kedua adalah drivernya, jadi orangnya diperiksa lagi ya, dipastikan orangnya sehat gitu ya, sehat jasmani, sehat rohani ya, matanya masih awas, telinganya masih mendengar gitu ya, nggak mabuk, nggak narkoba ya. Ini penting punya. Dan rohani juga penting ya, bagaimana kita memastikan karyawan kita sejahteranya dipikirkan. Kalau ada yang aneh-aneh, main judo, main pinjol, itu hilangin lah. Nah, itu pikiran serius. Betul, ya. Pak. Sudah banyak kasus-kasusnya ya. Orangnya sehat tapi pikiran terbang. Jadi bawa kendaraan dengan pikiran terbang. Dia mencari solusi gimana menyelesaikan masalahnya. Sama aja nggak sehat sebenarnya. Iya betul Pak, akhirnya bunuh diri. Iya. Atau mungkin jadi nggak fokus kalau dalam konteks berkendara. Jadinya dia nggak fokus. Iya betul. Nggak fokus karena pikiran lagi terbang mencari solusi. Kemana-mana. Sehingga betul, berbahaya seperti itu.
pertanyaan saya terakhir ya Pak ya. Lama udah berapa lama nih? Gimana? Ini sih lebih ke ini aja sih Pak. Ya. Masukan mungkin ya buat kita kan Bapak kan sebagai praktisi K3 juga kan Pak. Nah ini saya baca dulu ya. Setelah kecelakaan maut seperti yang terjadi pada 4 Februari kemarin, ada nggak Pak rekomendasi K3 yang perlu diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa lampau, di masa depan? Di depan supaya nggak kejadian lagi, bagus Pak. Pasti kita akan memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi berarti banyak pihak nih sebenarnya ya. Pihak-pihak yang pertama adalah mungkin buat siapa dulu nih? Pertama buat pengemudi dulu deh ya. Pengemudi dulu Pak. Rekomendasi yang pertama adalah bahwa karena banyak kecelakaan pada malam hari ya, pastikan memang kita biasa berkendara pada kondisi kita bangun ya. Makin larut, makin ngantuk ya, performance kita berkurang ya, itu dia mungkin membahayakan. Kemudian periksa kendaraan Anda gitu ya. Semua pengguna jalan baik mobil kecil maupun mobil besar, periksa kendaraannya ya. Karena Anda tidak cukup sehat ya. Ya kendaraan Anda juga harus sehat ya. Betul. Anda membawa kendaraan yang tidak sehat, yang tidak baik, berarti Anda mencelakakan diri Anda dan orang lain. Itu zolim namanya. Zolim ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan pemilik jalan ya? Jalan. Ini kan namanya jalan tol ya. Jalan tol rekomendasinya adalah bagaimana terus bisa konsisten dalam memberikan pelayanan pada masyarakat gitu ya. Masyarakat tahunya menggunakan jalan ya. Dan jalan itu panjang. Kita nggak tahu di depan apakah masih baik, masih buruk, kita tidak tahu. Kita tahunya adalah bahwa jalan yang kita gunakan ya, karena kita juga bagian dari masyarakat, kami juga bayar pajak ya, tol juga bayar lagi ya. Tolong berikan yang baik ya. Betul. Kita nggak mungkin mau komplain juga nih. Banyak orang juga malas komplain sama siapa, orang jalan doang nggak ada orangnya gitu ya. Mau komplain sama siapa? Di tol juga nggak ada orang lagi sekarang. Betul. Ya, jadi tolong berikan kami jujur ya, kami masyarakat sulit mengkomplainnya sama siapa gitu ya. Kalau mau libatin juga panjang kita banyak kepentingan ya, banyak betul, urusan ya. Jadi tolong berikan yang terbaik gitu ya. Kalau yang gelap-gelap berikan pencahayaan ya. Jadi kalau membahayakan buat pengguna jalan tolong diperbaikin. Anda kan pasti juga punya tenaga ahli ya, punya praktisi, punya tenaga ahli yang bisa mengukur tipe jalan yang Anda kelola ini seperti apa sih jenisnya. Tolong berikan pelayanan terbaik ya. Kalau kurang tambahkan fasilitasnya seperti itu. Kalau rusak perbaiki fasilitasnya. Kemudian ada sarana kita untuk mengeluh gitu. Kalau kita mau komplain tuh kemana? Kadang-kadang agak bingung gitu ya. Ya ini kita mau kemana? Di jalan tol juga nggak ada orang, motor juga nggak ada orang gitu ya. Padahal bisa saja mungkin pengguna jalan itu akan memberikan informasi kepada pemilik jalan. Pak, ini ada masalah. Itu kemana gitu ya? Ya tolong di setiap kasih fitur-fitur yang mudah gitu ya orang gunakan gitu ya. Agar jangan sampai ada yang korban dulu muncul baru sadar. Masa begitu ya? Korban lagi baru sadar sebelum kecelakaan. Emang tugasnya begitu kan? Ya. Seperti itu ya. Betul. Ya. Kemudian buat penguasa mungkin pemerintah di sini terima kasih sudah melayani ya, tolong bantu kami untuk konsisten ya. Karena kami masyarakat kecil ya, kita hanya pengguna jalan. Kami yang paling berdampak di sana gitu ya. Terima kasih sudah dibantu, tolong konsisten gitu ya membantu kami. Itu kan bagian dari tugasnya Bapak juga di sana ya. Ya apalagi pada kondisi di mana memang jalurnya berbahaya ya, gitu ya. Betul. Kalau bisa ada petugas di sana ya. Itu rekomendasi sedikit ya. Pasti ada rekomendasi lain yang mungkin ya akan diberikan, tapi itu sedikit rekomendasi yang bisa disampaikan kepada para stakeholder yang lain, para penonton. Yuk kita sama-sama jaga keselamatan kita, hilangkan ego kita ya. Betul sekali. Hilangkan saya lebih penting dari hilangkan egonya, hilangkan bahwa semua orang punya kepentingan di sana, jaga keselamatan kita bersama gitu ya. Agar sama-sama kita bisa sampai ke rumah dengan selamat. Iya, betul Pak. Kita harus percaya kalau safety itu keren. Safety itu keren. Ya, Pak. Ya, bayangkan kita sama-sama mindset kita rubah ya. Mindset kita rubah. Safety itu keren. Ya, jadi harus selamat ya. Selamat itu keren. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya, Pak. Cukup untuk ya. segmen kita di Bengkel K3 kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman ya. Sama-sama kita perbaikin permasalahan ya, betul sama-sama sekali. Kontribusi untuk masyarakat gitu. Betul sekali. Buat keluarga yang ditinggalkan dalam kecelakaan, ada insiden Selasa kemarin, kecelakaan maut kemarin, kita doakan bersama-sama ya. Semoga yang meninggal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dosanya terima amal ibadahnya, dan ditinggalkan bisa lebih kesabaran. Iya, betul sekali. Amin.
Oke, sampai ketemu di segmen bengkel ketiga berikutnya. Oke. Sefra Training Center pilihan kita. Dadah.